Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat, pernah tidak Anda bertanya-tanya, kenapa ada orang yang hidupnya terlihat sederhana, barang-barangnya biasa saja, tapi senyumnya merekah luar biasa? Sementara di sisi lain, ada yang punya segalanya, kemewahan ada di depan mata, tapi hatinya terasa hampa. Hari ini saya ingin mengajak Anda merenung sejenak, menyelami sebuah rahasia kebahagiaan yang menggabungkan kearifan tasawuf dan psikologi modern. Ada sebuah kisah menarik tentang seorang pemuda yang bingung melihat sahabatnya. Sahabatnya ini setiap kali memandang setangkai mawar yang sudah agak layu, wajahnya langsung berbinar bahagia, seolah sedang melihat surga. Si pemuda berpikir, wah, pasti mawarnya ini yang bikin bahagia. Maka pergilah dia membeli mawar yang jauh lebih indah, lebih segar dan mahal. Tapi anehnya, saat dia memandangi mawar mahal itu, hatinya biasa saja. Kosong, tidak ada getaran apa-apa. Dia pun bertanya, kawan, kenapa aku punya mawar yang lebih bagus tapi tidak sebahagia kamu? Jawabannya menyentak kesadaran kita. Sahabatku, aku bahagia bukan karena melihat bunga mawar ini, tapi karena mawar ini mengingatkanku pada siapa yang memberikannya. Aku melihat sang kekasih di balik bunga ini. Nah, sahabat, disinilah kuncinya. Dalam dunia pengembangan diri modern dan psikologi, fenomena ini disebut sebagai anchoring atau jangkar emosi. Benda itu, si mawar tadi, hanyalah pemicu. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada objek materinya, melainkan pada makna atau memori yang kita tanamkan di dalamnya. Kalau kita tarik ke napas spiritual kita sebagai orang yang beriman, ini adalah tingkatan syukur yang tinggi. Seringkali kita bersyukur hanya pada pemberiannya, pada gaji, pada kesehatan, pada jabatan. Masalahnya, kalau pemberian itu hilang, bahagia kita ikut hilang. Tapi kalau kita belajar melihat sang pemberi di balik setiap kejadian, di balik setiap benda, maka kebahagiaan kita akan abadi. Seperti konsep bako dalam tasawuf, kita melihat yang abadi bukan yang fana. Jadi mari kita ubah cara pandang kita. Jadikan setiap hal kecil di sekitar kita, suara hujan, senyum anak, atau bahkan secangkir kopi pagi sebagai jangkar kebaikan. Jangan hanya lihat kopinya, tapi rasakan kasih sayang Tuhan yang mengizinkan kita menikmatinya. Ketika kita mampu melakukan ini, kita tidak lagi bergantung pada dunia luar untuk bahagia. Karena bahagianya sudah ada di dalam, terjangkar kuat di hati yang selalu eling kepadanya. Tetaplah bertumbuh, tetaplah sadar, dan jadilah pribadi yang penuh cahaya. Kajian ilmiah dan psikologis tentang kearifan cerita tasawuf di atas secara ilmiah, fenomena dalam cerita di atas dapat dijelaskan melalui dua pendekatan utama. Classical conditioning, pengondisian klasik, dan neuroscience, ilmu saraf. Pertama, dalam psikologi perilaku, ini dikenal sebagai classical conditioning yang dipopulerkan oleh Ivan Pavlov. Mawar dalam cerita tersebut adalah condition stimulus, stimulus yang dikondisikan. Awalnya mawar itu benda netral, namun karena mawar itu diberikan oleh sang kekasih yang memicu rasa cinta dan bahagia, unconditioned response, maka otak si sahabat tadi mengasosiasikan mawar dengan rasa bahagia. Akibatnya, hanya dengan melihat mawar tanpa kehadiran sang kekasih pun, rasa bahagia itu muncul otomatis. Inilah yang disebut anchoring dalam Neuro-Linguistic Programming, NLP. Kedua, dari sudut pandang neuroscience dan Hebbian theory, ada prinsip terkenal, neurons that fire together, wire together. Neuron yang aktif bersamaan akan terhubung satu sama lain. Ketika seseorang mengalami momen emosional yang kuat, misalnya rasa cinta yang mendalam dari sang kekasih, bersamaan dengan kehadiran objek fisik, mawar, sirkuit saraf di otaknya menghubungkan visual mawar dengan sirkuit emosi di sistem limbik, pusat emosi otak, terutama amigdala dan hipokampus. Jadi ketika mata menangkap gambar mawar, otak tidak perlu memproses ulang dari awal. Sinyal itu langsung menembak jalur saraf yang sama yang menyimpan memori kebahagiaan tersebut. Inilah mengapa si pemuda peniru tidak bisa merasakan hal yang sama, karena di otaknya belum terbentuk jalur saraf atau neural pathway yang menghubungkan mawar baru tersebut dengan emosi bahagia. Mawar baginya hanyalah data visual tanpa muatan emosi. Kajian ini membuktikan bahwa kebahagiaan memang state of mind, kondisi pikiran,
yang dibangun oleh asosiasi saraf kita sendiri, bukan semata-mata karena kualitas objek di luar diri kita.